Saya Latifah Nurhidayati dengan MPM 2175355 dari kelas MI 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 929 pakai Treasure Examine the ARP Table. Langsung saja, pertama kita akan membuat user profile. Saja klik OK. Nah, pada paket Treasure ini ada beberapa instruksi yang harus kita lakukan sesuai yang terdapat di sini. Langsung saja untuk bagian yang pertama, kita akan memeriksa permintaan ARP. Langkah pertama yaitu hasilkan permintaan ARP dengan melakukan ping ke 172.16.31.3 dari 172.16.31.2. Kita klik perangkat yang ini, kemudian kita pilih desktop, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan perintah arp-d. Kemudian kita masuk ke mode simulasi. Kemudian kita ping 172.16.31.3. 172.16.31.3. Di sini terdapat dua PDU yang dihasilkan, yaitu ICMP dan ARP. Selanjutnya kita klik capture, di mana PDU ARP memindahkan switch 1, sementara PDU ICMP menghilang menunggu balasan dari ARP. Langsung kemudian kita klik di sini ada pertanyaan, apakah alamat ini tercantum dalam tabel di atas? Kita lihat. Jawabannya tidak, karena MAC address-nya berbeda pada yang ada di tabel. Selanjutnya kita klik lagi. Kemudian berapa banyak salinan PDU yang dibuat pada switch 1? Dilihat di sini ada 3 salinan yang dihasilkan dari switch 1, yaitu 172.16.31.3, 172.16.31.4, dan router 1.
Apa alamat IP perangkat yang menerima PDU? Yang menerima perangkat yaitu perangkat 172.16.31.3 karena tidak ada tanda silangnya. Kemudian kita buka PDU dan periksa pada layar 2. Kita buka. Apa yang terjadi dengan alamat MAC sumber dan tujuan? Di sini terjadi destinasi untuk FFF berubah menjadi alamat MAC address yaitu 172.16.31.3. Kemudian kita klik lagi untuk mengirimkan paketnya. Kemudian di sini ada pertanyaan berapa banyak salinan PDU yang dibuat oleh saklar selama balasan ARP. Di sini dilihat hanya ada satu salinan. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua yaitu periksa tabel ARP. Kita klik, kita lihat. Di sini apakah alamat MAC sumber dan tujuan sejalan dengan alamat IP mereka? Kita lihat. Yaitu jawabannya sejajar. Kemudian kita beralih ke mode real time. Dan klik perangkat 172.16.31.2. Kemudian kita masukkan perintah ARP-A. Ke alamat IP apa yang sesuai dengan entry alamat MAC? Di sini sudah terdapat alamat IP yang sesuai yaitu 172.16.31.3. Kemudian secara umum kapan perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP ketika tidak mengetahui alamat penerimanya? Terakhir perangkat akhir mengeluarkan permintaan ARP yaitu ketika tidak mengetahui alamat penerimanya. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2 yaitu memeriksa tabel alamat MAC switch. Untuk langkah yang pertama, hasilkan lalu lintas tambahan untuk mengisi tabel alamat MAC saklar. Kita klik perangkat 172.16.31.2.
kemudian kita masuk ke command prompt, kita ping 172.16.31.4. Kemudian kita klik perangkat 10.10.10.2. Kemudian kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt, kemudian kita ping 10.10.10.3. Kemudian di sini berapa banyak balasan yang dikirim dan diterima. Dilihat di sini yang diterima ada 4 dan yang dikirim ada 4. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu periksa tabel alamat MAC pada saklar. Pertama kita klik switch 1, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian kita masukkan perintah show MAC address table. Sini ada pertanyaan, apakah entry sesuai dengan yang ada di tabel di atas? Kita lihat 75, yang pertama sama, kemudian yang kedua sama, yang ketiga sama, dan yang keempat. Jadi jawabannya sesuai. Kemudian kita klik switch 0. Kita masuk ke CLI, kemudian kita masukkan perintah show MAC address table. Apakah entry sesuai dengan yang ada di tabel di atas? Kita lihat. Untuk yang pertama sesuai, kemudian yang kedua sama, dan yang ketiga. Jadi jawabannya sesuai. Mengapa dua alamat MAC dikaitkan dengan satu port? Jawabannya karena kedua perangkat terhubung dalam satu port melalui access point. Kemudian kita lanjut masuk ke bagian yang ketiga, yaitu memeriksa proses ARP dalam komunikasi jarak jauh. Langkah yang pertama yaitu hasilkan lalu lintas untuk menghasilkan lalu lintas ARP. Pertama kita klik perangkat 172.16.3.2. Kemudian kita masuk ke command prompt. Selanjutnya kita akan ping 10.10.10.1. Kemudian kita akan ketikkan perintah ARP -a.
Ada pertanyaan, apa alamat IP NT tabel ARP baru? Alamat baru yaitu 172.16.31.1. Karena pada tabel tidak terdapat alamat 172.16.31.1 dan hanya terdapat alamat dengan titik 2, titik 3, dan titik 4. Kemudian kita masukkan perintah arp-min-d. Dan kita masuk ke mode simulasi. Kemudian kita akan ping kembali 10.10.10.1. Nah, di sini menghasilkan 2 PDU yaitu ICMP dan ARP. Kemudian kita klik capture, kita akan berikan paket ke suite, kemudian klik ke suite, kemudian kita klik apa alamat tujuan IP tujuan dari permintaan ARP. Alamatnya yaitu 172.16.31.1. Kemudian di sini ada pertanyaan, alamat IP tujuan bukan 10.10.10.1. Mengapa? Karena alamat gateway agar muka router disimpan dalam konfigurasi IP 4 jika host penerima tidak berada di jaringan yang sama. Server menggunakan proses ARP untuk menentukan alamat MAC untuk antar muka router yang berfungsi sebagai gateway. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu periksa tabel ARP di router 1. Kita klik router 1. Kemudian kita masuk ke CLI. Kemudian pertama kita ketikkan enable. Selanjutnya kita masukkan perintah show ini address berapa banyak alamat yang ada di tabel dan mengapa. Kita lihat di sini tidak ada alamatnya. Mengapa? Karena perintah ini berbeda dari perintah saklar yang menunjukkan tabel alamat MAC. Kemudian kita masukkan perintah show ARP. Apakah ada entry untuk 172.16.31.2? Di sini dapat kita lihat ada. Kemudian apa yang terjadi pada ping pertama dalam situasi di mana router merespon permintaan ARP? Yaitu pada ping pertama yang terjadi kehabisan waktu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.